Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade ka mana nih teh? Hidup tuh, bade ngajak ka ibu, syukur atuh. Silaturahmi ka ibu, sarehat tapi sehat. Alhamdulillah. Semangat cari atuh mangga. Kasih tunjelis anak ibu nu soleh solehah ya. Ya. Ye, jak ieu lah ye, aya jak teh. Ngajak wae ka ibu teh. Bu. Bade atuh misalnya naon teh kinten ye. Kita bae tumaros. Yang pasti naon teh jak teh. Pami ridho orang tua teh sami sarang ridho Allah, sarang murka orang tua teh sami sarang murka Allah. Ya, ayo si Neng si Mak. Abdi mah bade tumarosnya Bu tentang yang ada di sekolah gitu. Kita dapat jadwal sholat, bagaimana caranya kita melaksanakan sholat dengan ikhlas. Iya. Jadi bukan sekadar ngisi jadwal sholat aja. Iya. Terus yang kedua, nah bagaimana caranya bergaul dalam Islam? Bergaul dalam Islam ya. Iya. Dicatat ibu nabil hilap dalam Islam. Jaki mau hiji pertanyaannya ridho Allah sama dengan ridho orang tua, kemudian murka Allah sama dengan murka orang tua ya. Aya hiji deui Ibu. Oh mangga. Mangga nu kasep. Pami ngalaksanakeun salat dalam keadaan husu teh kumaha Ibu carana? Oh, sholat dalam keadaan khusyuk ya. Sholat dalam keadaan khusyuk ya. Ini dari ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Neng Sima yaitu tentang jadwal sholat ya. Ya, supaya ikhlas melaksanakannya. Supaya ikhlas. Kita melaksanakan sholat supaya ikhlas gitu ya. Kemudian bukan karena mengharap nilai. Iya, ya. Kemudian yang kedua itu pertanyaan dari Sima juga bagaimana bergaul secara Islam gitu ya. Ya dalam Islam. Iya, kemudian dari Jaki ridho Allah apakah sama dengan ridho orang tua? Atau sebaliknya ridho orang tua sama dengan ridho Allah, kemudian murka orang tua juga sama dengan murka Allah. Nah, ya, kemudian yang kedua itu hampir sama tadinya bagaimana sholat dalam khusyuk ya. Sima itu tadi ada dua ya bergaul dalam Islam. Nah, Ibu akan coba menjawab ya. Yang pertama pertanyaan dari Jaki ya, yaitu tentang ridho Allah sama dengan ridho orang tua ya. Karena di sini kalau kita lihat yang namanya orang tua itu adalah di dunia ini segalanya bagi kita ya. Allah itu sangat istilahnya di dalam Islam menyarankan kita harus selalu patuh dan taat kepada orang tua ya. Karena yang namanya ibu juga bapak sama sih sebetulnya. Ibu itu lebih istilahnya perjuangannya bila dibandingkan dengan ayah. Kalau ibu mungkin mulai dari kita dikandung ya, dari umur lamun sahur sunana matina nyiram manggilnya. Nah, kemudian umur 4 bulan, 7 bulan sampai dengan 9 sampai dengan melahirkan sampai dengan menyusui ya. Sampai kadang-kadang sampai dewasa itu anak itu orang itu selalu membimbing anaknya ya. Takut misalnya anaknya itu salah gaul, komo zaman kiwari mah pangintennya soksieun orang tua teh karena pergaulan zaman sekarang gitunya. Biasalah orang kusuna sareng Indonesia we nya capur supaya status gitu. Nah, itu sangat khawatir. Jadi upami urang istilahna ngadorakakeun saur cenah ngadorakakeun atau berbuat jahat atau berbuat jelek kepada orang tua, pasti Allah itu sangat murka ya. Karena Allah sangat mengistimewakan kedua orang tua kalian. Makanya aku orang misalnya didolimi atau di murkai ke Allah orang tua tehnya orang misalnya perintahna papatahna kemudian nasihatnya ke orang teh diturut gitu. Sakedahna orang sebagai seorang anak gitu kedah nurut ke orang tua, pasti Allah itu akan nyesilan amak beureunnya lamun diselna lamun urang ngamomorekeun ka orang tua tah gitu. Bukan misalnya. Jadi ridho urang teh aya dina ridho orang tua, kemudian Allah oga meridhoi. Ya. Lamun urang diridhoan ku orang tua, insya Allah Allah juga meridhoinya ya gitu. Kemudian murkanya juga sama. Kalau kita istilahnya memperlakukan orang tua dengan tidak baik, pasti Allah itu akan murka ya. Karena Allah itu tidak suka dengan kejelekan nah itu ya. Kemudian yang satunya lagi sholat dalam keadaan khusyuk ya. Nah, sholat dalam keadaan khusyuk terus terang ibu juga kadang-kadang suka berpikir, aduh
iraha itu sholat rek khusyuk na. Ai gerakan bacaan mah meureun nantos teh ngan ai hate sok mana aya bisa mi. Hate teh nya daya saya teh kumaha tuh. Adi masuk dipasrahkeun ka Allah ya Allah ya. Abi teh sapertos kieu mangga nyangakeun. Abi terus berusaha istilahna kanggo khusyuk dina tepan. Meureun setidaknya kemudian kita tahu misalnya bagaimana gerakan sholat, kemudian disesuaikan dengan bacaannya, kemudian juga artinya juga harus dikuasai. Nah itu salah satunya mungkin kalau kita ingin sholat dalam keadaan khusyuk ya itu. Nah, itu penginten kanggo jakinya. Turun Bu. Kita aya deui tah pertarosan. Atas Mangga bilih aya. Amun teu puas nyawa aya mah kene teu puas. Ini lari kana sanes. Itunya jawaban sanes tah. Ya ayeuna sementara ibu mah kitu pangintennya. Oh Ibu atur nuhun. Salajengna panginten kanggo Neng Sima ya. Jadwal sholat Neng supaya kumaha 4 waktu bukan istilahnya karena ingin pahala ingin apa. Kalau mengisi itu bukan karena ingin mendapatkan nilai sesuatu gitu, iya. tapi ikhlas karena Ikhlas Allah. kita karena Allah ya. Kita sebagai umat muslim ya, yang namanya sholat itu sudah kewajiban ya. Nah, istilahnya setiap orang yang memeluk agama Islam otomatis itu harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Bukan karena istilah sholat itu karena misalnya, nah biasanya kalau seusia kalian suka punya pacar biasanya. Kalau yang sudah punya, ya, kalau sudah punya, nah jangan dulu. Kalian masih kan kecil gitu kan ya. Sok aya kieu, api-api misalnya sholat, meh disebutkan getol gitunya, ahli ibadah gitu tak. Biasanya ada yang mikir gitu. Ya iya, nah seperti itu sebetulnya tidak boleh. Karena itu yang namanya sholat itu sudah kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah itu, jangan istilah yang dipuji-puji, misal dipayunan kabogo gitu kan ya. Isi anak terus aduh kabogo, entah lah, gitu kan. Ayah diantaranya ya, ada seperti itu. Itu jangan seperti itu. Kita harus ikhlas melaksanakannya. Ya, kemudian kalau laki-laki mah itu harusnya yang namanya sholat itu dilaksanakan di masjid ya, berjamaah gitu. Kalau perempuan di rumah saja, nah itu diantaranya. Jangan istilahnya karena kita mah harus tahu kita itu sebagai seorang muslim, otomatis ya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu tanpa istilahnya harus disuruh, harus punya kemauan tersendiri karena itu sudah kewajiban, harus ikhlas ya. Karena kita memeluk agama Islam. Jangan seperti hidup nih karena masih muda misalnya. Dipiwarang ke orang tua teh, gerana tepan kena itu sebetulnya sudah tidak baik ya. Harus ada kemauan sendiri. Kemudian yang laki-laki juga, ya kata ibu harus di masjid. Alangkah baiknya laki-laki itu berjamaah. Ya. Jadi kedah istilah nama tos kewajiban adalah orang ngelaksanakan tepan mah. Makanya eta teh aya salat teh upami urang tos maot anu pertama teh kan disatu diteruskeun tepan. Upami netepana sae insyaallah pengen karituna teh sae beres gitu kan, beres tah gitu ya. Mudah-mudahan kita hidup khususnya Sima kemudian Jaki kemudian anak-anak ibu yang lainnya juga ya yang mengikuti acara ini mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu tidak terlewatkan. Itu sholat dalam keadaan sakit pun itu harus dilaksanakan dengan istilahnya ada rusoh ya, bisa dengan duduk ya, bisa dengan tidur, kadang-kadang bisa dengan isyarat misalnya sudah tidak mampu misalkan dengan isyarat juga dan kedipan mata itu bisa ya. Allah itu maha mengampun, kemudian Allah itu maha tahu ya. Jadi dalam Islam itu sebetulnya tidak ada yang sukar, semuanya gampang asal kita ikhlas. Kemudian bagaimana kita melaksanakannya seperti itu. Kemudian tadi juga bergaul, yang keduanya bergaul dalam Islam ya. Iya. Kalau lihat di zaman sekarang itu ya karena mungkin zaman mungkin ya. Mungkin. Kadang-kadang anak ya masih di bawah umur suka bergandengan tangan gitu. Itu sebetulnya tidak boleh, memotoran, kebut-kebutan, kemudian memotoran silih bonceng antara lawan jenis laki-laki dan perempuan itu tidak boleh ya. Bagaimana istilahnya di dalam Islam itu sangat-sangat dibatasi ya. Kadang-kadang di dalam Islam pun bersalaman juga tidak boleh, istilahnya antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhannya. Kadang-kadang orang mah cepat cepik itu kan dia, nah itu ya tidak boleh. Itu harus ada batasnya. Beda misalnya, tapi kalau misalnya hidup Kak Ibu kenal ada istilahnya
hidup ka ibu meureunna ka guru nah kita meureunna rasa hormat gitu nya rasa hormat ka guru itu saya kalau misalnya di dalam keadaan normal tapi sekarang kalau ada dalam musim pandemi seperti ini ya paling-paling jauh kelebihannya bukan istilahnya tidak sopan bukan karena itu keadaan ya dalam keadaan seperti ini gitu dalam darurat apa dari biasa mah kok ibu teh pandi usapan hidup teh hidup kan sentangan ka ibunya bapak megat istri gitu walaupun hari SMP mah sebatas misalnya beda dengan yang sudah SLA, di STM, SMA itu mah sudah agak besar gitu agak ya jadi benar harus dibatasi antara ibu seorang guru perempuan dengan siswa anak laki-laki itu harus dibatasi karena sudah besar lah gede harus balik tuh harus balik gitu kan takut ya zaman sekarang makan gitulah mungkin sering lihat di TV atau ya di berita di seperti itu yang namanya gaul anak-anak. Nah, kemudian ibu juga mengingatkan pada kalian awas hati-hati bergaul dengan lawan jenis apabila sudah mendapatkan hadiah. Ya, ditakutkannya itu terjadi sesuatu yang kita lihat di TV seperti itu kan itu nggak boleh. Kemudian juga pokoknya kita harus membatasi karena bagaimana dari dalam Islam misalnya ya bersalaman itu seperti itu juga jangan sampai antar lain muhrim lain muhrim kita tuh sudah balik sudah kemudian sekarang misalnya kalau yang sudah punya pacar biasanya yang sudah pacar itu kadang-kadang anak itu suka sahur sunana mah kaleng-kaleng berayang-ayanggung gitu kan ya tekeng bisa nulis kasetnya kemudian misalnya naik motor boncengan itu aduh ada kepisan teh malah laut tekengnya ada ibu nitip lah hidup khusus tanya si makarang kaca ulah pada kepisan ya itu pintar kena jawaban ti ibu kanggo kasih mas sareng kacaki beli aya nu ditaras teh mangga cekap Bu hatur nuhun pisan Bu pisan alhamdulillah upami istilahna teu puasnya mudah-mudahan kita puas ini lari kana sanes gitu ibu mah dia mungkin jadi ada pemasukan dari berbagai orang misalnya teu kada ka ibu ka sawe mangga beri naros pilih kan misalnya seperti dalil segala macam gali ilmu lebih dalam ya iya terus ibu nitip ka hidup kade namina salat ngaos tong dilewatkeun apalagi Sima sama Jaki bacanya sudah sangat baik bagus ya itu mohon dipertahankan guna ditingkatkan ya siap Bu untuk ya di samping kita misalnya sekarang ada MMO ya betul suka alhamdulillah ya nah itu juga harus diikuti kemudian biasanya di samping itu kita punya sahur sunnah nama hanca nyalira gitu nya kita makan kadang-kadang sambil sekali kadang orang tuh ngalinden gitu kadang-kadang waktunya itu sudah pasti kalau pasti waktunya kadang-kadang orang satu netepan subuh orang aya waktu maca Al-Qur'an heula netepan oke kada ulah netepan anu wajib wukul orang terus biasa nya anu sunnahna belum tentu misalnya kita melaksanakan sholat yang wajib itu sempurna termasuk ibu belum tentu pasti ya karena Allah yang maha tahu kita bisa dengan ada istilahnya sholat rawatib ba'da qobla nah itu ya kemudian sholat tahajud sholat duha itu bisa menutupi nanti kekurangan kita di sholat wajib ya di sholat fardu itu kemudian setelah sholat misalnya Waalaikumsalam Assalamualaikum gajelang sana ya sana seperti ya tapi orang kena atau wiridan dengan istighfarnya gitu itu pengintan ibu wanitip kahidap kade netepan ngaos pulang dikantunkeun malah harus ditingkatkan karena kayak ibu kahidap kayak ibunya benar seperti gitu dah ibu kadang-kadang yang namanya manusia yang namanya ibadah itu kadang naik kadang turunnya ke aino jo capek kadang-kadang sunat-sunat oke ibu supaya kelewat gitu kan kemudian sholat tahajud kena ngantuk tidak kelewatan kemudian sholat juga sama bukan istilahnya kau kahidep wae termasuk kadir ibu sendiri oge beureun sapertos kitu ulah sampai ditinggalkeun anu namina salat fardu sareng ngaos insyaallah kalau ada misalnya kekurangan kesalahan Allah juga itu maha mengetahui pasti mengampuni. Kira-kira ada lagi cukup Bu terima kasih banyak Bu hatur nuhun Bu ya nuhun pisannya hidup silaturahmi ka ibu ya mungkin atos we atuh pangintenkeun we da ieu mah ngobrol orang Sunda sareng bahasa Indonesia. Da urang mah orang Sunda jadi asa caket upami ngobrol bahasa Sunda.
nuhun. Mun atuh arsek hatur nuhun pisan ka hidup. Monggo sami hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على